screen ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Terlihat, Ibu. Ya, baik. Ya, untuk mata kuliah gizi Kesmas atau gizi kesehatan masyarakat ini memang ada beberapa yang mengampu sebetulnya ya. Salah satunya saya, kemudian ada Bu Ulfa ya, Bu Lela Ulfa, kemudian ada yang lain lagi. Tapi untuk kelas ini saya dipercaya untuk memberikan di kelas ini mata kuliah gizi Kesmas. Jadi memang sehari-hari saya ada di kampus C di 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 dekanatnya ya, nanti dekanat Fakultas Ilmu Kesehatan. Ya, jadi untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ya, jadi capaian pembelajarannya yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan komponen tubuh dan kebutuhan zat gizinya. Kemudian mampu menjelaskan zat gizi makro dan mikro, kemudian menjelaskan terkait dengan AKG atau angka kecukupan gizi, kemudian menjelaskan terkait pedoman gizi seimbang, dan menjelaskan terkait TKPI atau DKBM, daftar komposisi bahan makanan. Nah, kemudian untuk deskripsinya, jadi mata kuliah ini akan membahas tentang konsep gizi, dan masalah kesehatan, serta penyakit meliputi perubahan patofisiologi, kemudian fungsi organ, perubahan metabolisme zat gizi yang terjadi, dan penentuan kebutuhan gizi, serta pemenuhan gizi seimbang, serta upaya preventif yang dilakukan terhadap masalah gizi dan penyakit yang berhubungan. Memang saya dengar tadi ya, untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah gizi ini tidak seluruhnya masuk pada peminatan gizi, ya kan? Tapi karena mahasiswa lulusannya nanti sebagai sarjana kesehatan masyarakat, sehingga perlu dibekali dengan 7 pilar kesehatan masyarakat tadi. Salah satunya adalah ilmu gizi. Jadi masih ingat nggak 7 pilar untuk kesehatan masyarakat? Yang pertama kan ada apa? Masih ingat nggak? Ada yang bisa menyebutkan apa sih komponen dari kesehatan masyarakat itu? Ada nggak? Nanti karena kan nanti kalau kalian lulus kan nanti ada uji kompetensi tuh. Nah, harus tahu tuh apa sih dasar kesehatan masyarakat itu, ada mata kuliah apa saja yang menjadi dasar kesehatan masyarakat. Ada yang tahu? Izin Bu, Ya, silakan. ada EPID, AKK, biostatistik, sama gizi kesehatan masyarakat, terus Kespro, sama K3. K3. Ada satu lagi yang belum terjawab. Oh, Kesling, Bu. Apa? Kesling. Ya, betul. Jadi ada 7 tadi ya. Ada 7 mata kuliah yang mendasari kesehatan masyarakat ya. Tadi ada epidemiologi, kemudian ada K3, ada Kesling, Gizi, Kespro, kemudian AKK, kemudian ada biostatistik. Jadi ada 7 tadi yang memang merupakan dasar dari kesehatan masyarakat. Kalian harus tahu itu gitu ya. Sehingga semua lulusan dari kesehatan masyarakat ini harus tahu, walaupun tidak secara mendalam, tetapi paling tidak harus tahu secara dasarnya. Karena pada dasarnya semuanya berhubungan. Misalnya, orang gizi misalnya, orang yang nanti peminatannya gizi, itu harus tahu juga bagaimana secara epidemiologinya, bagaimana misalnya gizi dihubungkan dengan kesehatan reproduksi, ya kan? Ibu-ibu yang hamil itu harusnya makan apa? Itu kan ada hubungannya kan antara kesehatan reproduksi dengan apa namanya dengan gizi. Kemudian ibu hamil uh, yang terkena anemia misalnya, itu harus makan apa? Ya kan ada hubungannya kan berarti kan? Kemudian AKK juga begitu.
pada waktu akan menyusun suatu program, program apa yang akan mau dipakai misalnya? Oh, saya mau program untuk menurunkan prevalensi diabetes misalnya. Nah, untuk menurunkan prevalensi diabetes, apa yang dilakukan? Dia akan berkoordinasi dengan orang promosi kesehatan. Bagaimana promosi kesehatan itu bisa menyampaikan kepada penderita atau apa namanya masyarakat untuk pencegahannya itu bagaimana? Nah, bahan-bahan untuk pencegahan itu kan macam-macam. Ada dari aspek gizi, ya kan? Ada dari aspek apa namanya? Dari aspek kesehatan lingkungan misalnya, ya kan? Kemudian ada dari aspek apa lagi nih? Dari aspek apa? Kan kalau tadi pola makannya, kemudian dari aspek bagaimana cara penyampaiannya, itu nanti masuk ke promosi kesehatan. Oh ya, promkes belum masuk ya tadi ya, promkes. Ada satu lagi promkes, promosi kesehatan. Jadi apa namanya satu sama lain itu pasti saling terkait. K3 pun tidak lepas, misalnya K3 penyakit akibat kerja, misalnya terkait dengan penyakit akibat kerja. Bagaimana cara mengintervensi agar tidak terjadi penyakit akibat kerja? Nah, ini kan butuh, misalnya butuh orang yang mau edukasi. Berarti kan butuh orang promkas, gitu kan. Kemudian butuh lagi makanan yang bergizi, berarti butuh orang gizi, kan gitu kan. Jadi satu sama lain itu terkait. Kemudian masalah stunting, masalah pendek misalnya. Nah, ini kan sebetulnya core-nya masalah gizi, tetapi kan kita butuh orang promkes. Kemudian butuh orang AKK untuk pembuatan programnya. Kemudian kita butuh orang Kespro untuk mencegah stunting, kan berarti dimulai dari ibu sebelum hamil, dimulai dari catin, ya kan, calon pengantin, bagaimana untuk pencegahan stunting, kan gitu. Nah, kemudian butuh juga orang gizi juga ya, gizi. Kemudian dari EPID juga begitu. Ya, bagaimana pencegahan agar penyakit-penyakit yang memang bisa men-trigger terjadinya stunting itu bisa teratasi atau bisa tidak timbul. Nah, itu salah satu apa namanya uh, salah satu penyebab semua harus dipelajari walaupun nanti fokusnya atau peminatannya apa. Jadi masing-masing mahasiswa yang sebagai lulusan kesehatan masyarakat itu harus tahu dasarnya, ya. Oke. Kemudian tadi deskripsi mata kuliahnya, sekarang bahan kajiannya ini ada komponen tubuh dan kebutuhan zat gizi, kemudian zat gizi makro, keseimbangan energi, kemudian zat gizi mikro, keseimbangan air dan elektrolit, kemudian konsep fungsi dan peranan AKG ya, angka kecukupan gizi, kemudian perbedaan angka kecukupan gizi individu dan kelompok, perhitungan AKG, kemudian pedoman gizi seimbang, konsep manfaat dan fungsi TKPI atau DKBM, kemudian pengetahuan bahan pangan dan kelompoknya, serta ada efek pengolahan terhadap kandungan zat gizi, kemudian cara penggunaan TKPI atau DKBM, dan kebutuhan bahan pangan atau menu untuk memenuhi kebutuhan individu dan kelompok berpedoman pada TKPI. Nah, ini adalah bahan kajiannya. Ini pustakanya, jadi nggak harus ini ya, bisa karena kan pustaka itu sekarang luas, bisa dijangkau atau di apa namanya bisa diraih di online itu banyak sekali di internet. Nah, ini merupakan apa namanya tabel RPS-nya. Jadi di sini ada sub CPMK, jadi sub capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi kemampuan akhirnya apa, gitu kan? Nah, ini bahan kajiannya, kemudian bentuk dan metode pembelajaran, estimasinya, pengalaman belajar mahasiswa. Di sini saya untuk apa? Untuk pertemuan pertama ini saya yang akan memberikan, kemudian pertemuan selanjutnya nanti dibuat suatu kelompok. Nah, di sini ada berapa mahasiswa ya yang mengambil mata kuliah saya? Ada yang tahu? 18, Ibu. 18 ya. Oke, 18. 18 dibagi oke ya. Jadi di sini ada 18 orang.
materi itu ada 13 ya. Materi ada 13. Jadi kalau dua orang aja 26 ya. Oke, jadi nanti untuk materi yang di sini ada 18, berarti ada 9 kelompok. Silakan kalian nanti memilih temannya satu orang. Nanti sisanya untuk untuk topik yang tidak diambil nanti saya yang akan memberikan. Walaupun kalian paparan pun nanti ada sesi saya akan memberikan penjelasan terkait dengan materi tersebut. Tetapi materi untuk yang kalian bawakan tetap harus dibawakan sebelum saya memberikan materi. Gitu. Ini berarti ada 9 kelompok. Jadi nanti silahkan untuk dibagi kelompoknya. Nah, silahkan nanti saya akan kirimkan RPS-nya dan nanti dipilih saja materi-materi mana yang akan diambil oleh mahasiswa ini. Ya, ada 9 kelompok ini. Nanti sisanya nanti saya akan memberikan. Tuh. Oke, ada pertanyaan terkait kelompok? Ya, kalau tidak ada, saya akan memberikan suatu aturan main ya. Jadi untuk aturan main di mata kuliah Fisikesmas ini, yang pertama saya biasanya on time. Jadi jam 8 kuliah, jam 8 saya akan masuk. Seperti tadi kan saya paling berapa detik saya terlambatkan. Jadi biasanya saya akan on time. Kalau saya ada kegiatan atau saya misalnya akan terlambat, pasti saya akan sampaikan di grup bahwa saya akan terlambat. Ya, entah itu seperti apa. Nah, saya harapannya semua mahasiswa yang masuk ikut dalam mata kuliah saya, semuanya juga on time. Jadi jangan ada yang terlambat. Ya, saya sebetulnya tidak suka dengan keterlambatan. Saya termasuk dosen yang on time untuk segala hal ya, baik untuk kuliah maupun apapun yang berhubungan dengan kegiatan saya usahakan selalu on time. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan penilaian. Jadi dalam penilaian itu ada 10% itu nilai keaktifan. Ya, nilai keaktifan dan presensi atau kehadiran. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang aktif, itu nilai presensi akan lebih tinggi dibanding mahasiswa yang tidak aktif, walaupun sama-sama hadir misalnya 100%. Nah, jadi silakan nanti ini merupakan suatu poin ya, 10% lumayan. Kemudian yang kedua adalah ada penilaian terkait tugas. Tugas itu termasuk tugas presentasi. Saya akan menilai presentasi dan isi presentasi. Jadi presentasinya adalah yang pertama, mahasiswa mempresentasikan itu minimal 30 menit untuk presentasi. Jadi silakan nanti di-create suatu, misalnya katakanlah terkait dengan karbohidrat. Apapun yang terkait dengan karbohidrat, termasuk patofisiologi segala macam untuk bagaimana karbohidrat itu metabolismenya di dalam tubuh itu dijelaskan secara rinci. Semakin rinci, semakin nilainya bagus ya untuk tugas. Tugas itu akan saya berikan nilai 20%. Besar ya, 20%. Jadi itu sudah 30% terpakai. Ya, kemudian penilaian selanjutnya adalah penilaian UTS. UTS juga 30%. Ya, UTS juga 30%. Jadi nanti silakan kalau misalnya mengerjakan UTS itu nilainya itu ada poinnya itu atau bobotnya 30%. Kalau misalnya saya memberikan pertanyaan, jelaskan, jadi dijelaskan itu secara rinci, tidak jawab secara singkat. Tetapi kalau misalnya saya minta
di dalam soal itu minta dijelaskan, berarti kalian jelaskan sejelas-jelasnya. Semakin banyak penjelasan, semakin tinggi nilainya. Jadi belum tentu ya antara satu dengan yang lainnya nilainya sama. Padahal isinya misalnya satu dia benar misalnya jelaskan terkait gizi kesmas. Mereka kan luas banget tuh gizi kesmas itu apa kan gitu kan. Ada yang misalnya dia menjelaskan hanya satu lembar. Gizi kesmas adalah ini hanya poin-poin saja yang diterangkan. Sedangkan ada yang sampai 5 lembar. Gizi kesmas adalah ini tujuannya adalah ini terus apa namanya fungsinya ini misalnya. Nah, itu nilainya pasti akan lebih besar yang banyak menjelaskan. Ya, dengan catatan penjelasannya benar ya. Kalau penjelasannya salah ya pasti nilainya juga tidak tinggi kan gitu. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya saya minta ada jelaskan atau apa namanya terangkan secara detail, ya udah disampaikan saja apa yang kalian tahu terkait itu. Jadi bukan poin-poin yang disampaikan. Itu ya. Kemudian untuk puas itu 40%, bobotnya itu juga sama. Saya jarang memberikan pertanyaan dengan pertanyaan pilihan ganda ya. Jadi biasanya saya akan memberikan IC ya dijelaskan tadi. Jadi semakin banyak menerangkan, semakin nilainya bagus. Itu. Dan untuk gizi kesmas ini rencananya memang saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan walaupun jelaskan tapi tetap close book ya. Jadi kalian bisa meng-create atau menggali semua materi yang ada di apa yang saya sampaikan ini baik dari yang disampaikan di kelas maupun yang ada pada literatur-literatur yang kalian baca. Saya tidak membatasi literatur apapun yang bisa kalian baca. Silakan. Oke, ada pertanyaan terkait kontrak kuliah kita? Oke, kalau nggak ada berarti untuk RPS ini kalian sudah paham ya. Jadi ini yang akan saya sampaikan ya. Tadi merupakan bagian dari bahan kajian yang sudah saya berikan. Nanti saya share di grup ya untuk RPS-nya. Bu, izin mau nanya, Ibu. Ya, silakan Safety. Ya, untuk tugas hanya PPT saja, Bu, atau tidak ada makalah? Ya, kalau tugas itu nanti ya tugas presentasi saja sih untuk ini. Oke. Ya, presentasi itu kan juga banyak ya, jadi nanti mengumpulkan presentasinya dan semua penjelasan terkait presentasi itu. Ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya, baik. Ada lagi silakan yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk di sesi pertama, yaitu terkait dengan konsep dasar ilmu gizi. Konsep dasar ilmu gizi. Ya, jadi sudah muncul ya. Jadi ilmu gizi atau nutrition science adalah ilmu yang mempelajari tentang makanan dalam hubungan dengan kesehatan optimal atau tubuh. Ya, jadi kalau misalnya hanya mencari kenyang itu bukan namanya makanan bergizi ya. Kalau makanan bergizi pasti makanan yang ada hubungannya dengan kesehatan tubuh. Nah, kemudian zat gizi atau nutrients adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta membantu proses kehidupan. Jadi, kalau di luar ini berarti bukan makanan gizi, ya. Jadi bukan makanan yang bergizi. Ya, makanan-makanan junk food malah nanti dia akan numpuk lemak seperti itu kan. Jadi bukan kategori dalam makanan bergizi ya. Nah, kemudian gizi atau nutrition itu apa?
Nah, kalau gizi atau nutrition itu sendiri adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ serta menghasilkan energi. Ini adalah makanan-makanan yang bergizi. Jadi dimulai dari digesti. Digesti itu artinya mulai dari makanan yang masuk melalui mulut, ya kan? Kemudian diabsorpsi, kemudian ditransportasi ke dalam tubuh semuanya, kemudian lebihnya disimpan, atau misalnya memang makanan itu harus disimpan, kemudian metabolismenya, kemudian setelah tidak digunakan, dia akan dikeluarkan. Jadi ini adalah tahapan-tahapan dari suatu makanan yang bergizi masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian ada juga istilah pangan. Ya, pangan adalah istilah umum untuk semua bahan yang dapat dijadikan makanan. Ya, pangan. Pangan itu semua makanan yang bisa dimakan ya, jadi bukan bersifat racun segala macam gitu ya. Dan bukan juga obat. Beda ya, pangan dengan obat itu beda. Ya. Jadi pangan itu yang bisa dijadikan makanan. Ya, jadi yang dijadikan makanan. Jadi kalau obat kan bukan makanan kan? Gitu. Nah, makanan sendiri adalah bahan selain obat, ya kan, yang mengandung zat gizi dan atau unsur atau ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh, yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh. Ya, jadi makanan itu harus berguna. Kemudian bahan makanan adalah makanan dalam keadaan mentah, bahan makanan. Kemudian status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi. Jadi status gizinya apa nih? Oh, status gizinya normal. Oh, status gizinya overweight. Oh, status gizinya obes. Oh, status gizinya kurus. Ya, jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tergantung dari konsumsi makanannya. Kalau konsumsi makanannya kurang dari kebutuhan energi yang dibutuhkan tubuh, pasti dia akan menjadi kurus. Ya kan? Misalnya saya usia 50 tahun. Usia 50 tahun ini harusnya karbohidrat yang dibutuhkan berapa sesuai dengan AKG, angka kecukupan gizi. Kalau misalnya 70% memenuhi, itu masih belum mempengaruhi tubuh. Artinya tidak akan menjadikan kurus. Tapi kalau misalnya ternyata konsumsinya sangat sedikit yang dibutuhkan tubuh, nah itu akan lama-lama akan kurus kan. Kalau cuma 1-2 hari kan nggak ada pengaruh, ya kan. Kalau 1-2 hari makanannya dibatasi, itu nggak akan pengaruh, ya kan. Tapi kalau dalam jangka waktu lama pasti akan berpengaruh. Nah, kenapa sih kalau puasa kok nggak berpengaruh, Bu, malah gendut? Lah gimana mau puasa mau jadi langsing? Kalau misalnya pas buka itu jadi kayak orang dendam makan, ya kan? Rata-rata kan begitu. Memang puasa sih dari pagi sampai sore. Sahur makannya seabrek-abrek. Begitu udah buka, makanannya banyak banget tuh. Ada gorengan, kolak, kemudian nasi uduk, kemudian apalagi tuh nanti tuh. Belum lagi nanti habis isya makan lagi. Nah, itu gimana? Nggak jadi gemuk. Kalau kalian puasa itu sesuai dengan porsi yang biasa, maksudnya pagi ya makan ala kadarnya sesuai dengan sarapan pagi, kemudian malam pas buka ya makan ala kadarnya, tidak terlalu berlebihan, pasti akan turun berat badan kalian. Tapi kalau misalnya makannya kayak orang dendam karena siang nggak makan, ya pasti akan melebar kan gitu. Jadi kalau kondisi makan dalam bentuk jumlah banyak atau kelebihan energi, kelebihan yang
kelebihan AKG ya, kelebihan angka kecukupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam waktu lama, pasti dia akan menjadi lebih gemuk, ya kan? Entah itu overweight, entah itu jadi obes gitu ya. Nah, itu karena nggak nggak dalam waktu dekat sekonyong-konyong terus jadi gemuk, enggak. Jadi ini tahapannya lama, ya kan? Jadi status gizi yaitu akan menentukan seperti itu keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat gizinya, ya. Nah itu seperti itu. Jadi uh, bisa dikatakan ya kalau misalnya kita makannya sedikit terus pasti ya badannya tidak akan gemuk. Tapi kalau misalnya banyak terus ya pasti akan lebar makin lebar. Nah etimologi gizi ini ya, etimologi dari bahasa gizi ini yaitu kata gizi berasal dari bahasa Arab, jadi giza yang berarti makanan. Ilmu gizi bisa berkaitan dengan makanan dan tubuh manusia. Dan dalam bahasa Inggris, food menyatakan makanan, pangan, dan bahan makanan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kita bilang food itu ya berarti kita merujuk ke makanan, pangan, dan bahan makanan. Kemudian pengertian gizi terbagi secara klasik. Yang pertama adalah secara klasik dan masa sekarang ya. Jadi secara klasik gizi hanya dihubungkan dengan kesehatan tubuh, yaitu menyediakan energi, membangun memelihara jaringan tubuh, mengatur proses kehidupan dalam tubuh gitu ya. Nah, kalau untuk sekarang ini selain untuk kesehatan juga dikaitkan dengan potensi ekonomi seseorang karena gizi berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, produktivitas kerja. Dan di Indonesia selain faktor lain, faktor gizi dianggap penting untuk memicu pembangunan, khususnya berkaitan dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Kenapa bisa seperti ini? Karena misalnya ya kasus stunting itu penyebabnya apa? Ya, kenapa sih Kak kita concern ke kasus stunting ini? Karena kasus stunting ini kalau dibiarkan akan prevalensi akan tinggi. Kemudian generasi-generasi yang stunting ini akan menjadi beban pemerintah. Dia tidak akan bisa produktivitasnya akan rendah. Ya, sehingga negara bisa chaos kalau banyak kasus stunting yang ada di suatu negara itu gitu ya. Makanya peran gizi untuk memerangi stunting ini juga sangat diperlukan agar nantinya ke depan, kita nggak ngomong sekarang ya, nantinya ke depan itu bayi-bayi atau yang anak-anak yang lahir pada waktu itu kalau sehat, ke depannya juga diharapkan sehat. Ya, jadi untuk siklus kehidupan itu memang ada kaitannya dari mulai dia ada dalam kandungan, ya, mulai hidup dalam kandungan, kemudian nanti sampai tua, itu akan ada kaitannya. Ya, pada saat misalnya dalam kandungannya itu kurang gizi, dia akan menyebabkan stunting, kurang gizi, gampang sakit, gitu ya. Kemudian pada saat anak-anak mulai masuk sekolah, nah itu kan juga mempengaruhi kan akibatnya apa? Dia tidak bisa belajar dengan baik, prestasinya prestasinya juga tidak baik misalnya. Ya, pada saat remaja juga gitu. Remaja nanti akhirnya apa? Dia kurang gizi segala macam yang mengakibatkan nanti pada waktu kalau dia remaja putri misalnya pada waktu dia hamil eh, bayi yang dikandung juga kurang gizi juga akibatnya begitu lahir dia kurang gizi juga kan gitu kan. Nah si anak tadi yang melahirkan sampai tua nanti kurang gizi akibatnya banyak penyakit yang menyerta dia pada saat dia menjadi lansia. Jadi eh, banyak sekali kaitan pembangunan ini dihubungkan dengan gizi tadi gitu loh. Nah, untuk mencegah stunting ini kan didukung oleh beberapa faktor ya, beberapa institusi ya, termasuk untuk misalnya kalau yang di puskesmas itu
kolaborasi antara orang gizi, antara orang EPID, antara orang Promkes, kemudian orang AKK untuk penentuan programnya, kemudian Kespro, ya kan, untuk memberikan edukasi kepada ibu hamil agar pada saat hamil itu bagaimana pencegahan stuntingnya. Kemudian kepada orang tua bagaimana untuk memonitoring atau memberikan dukungan kepada ibu hamil ini agar tetap sehat misalnya. Itu jadi banyak sekali kaitannya seperti itu. Ya, jadi tidak hanya sempit pemikirannya terkait misalnya gizi aja, enggak seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa dihubungkan dengan masalah ini. Nah, kemudian ruang lingkupnya cukup luas ya. Ruang lingkup gizi ini dimulai dari cara produksi pangan, perubahan pasca panen, penyediaan pangan, distribusi dan pengolahan pangan. Jadi kalau pasca panen itu tidak hanya panen kemudian dijual, enggak kan? Kalau pasca panen itu kan dihitung ya. Berapa sih yang dipanen di daerah ini? Misalnya katakanlah padi. Padi berapa nih di daerah ini? Oh, berarti penyediaan pangan di daerah ini bisa berapa? Ya kan gitu. Kemudian setelah bisa menyediakan kan ada distribusinya. Ya kan, bagaimana pendistribusiannya? Untuk transportnya bagaimana? Ya, jalannya bagaimana? Bisa nggak dilalui? Kalau misalnya dia penghasil padi, misalnya suatu daerah penghasil padi, tetapi padi yang di situ tidak bisa keluar karena akses untuk keluar dari desa itu sangat sulit. Misalnya, dia desa terisolir. Nah, bagaimana sehingga banyak yang kebutuhan desa itu juga nggak bisa terpenuhi karena dari luar itu nggak bisa masuk. Dia di dalam juga nggak bisa keluar gitu. Jadi hanya mengandalkan yang ada di daerah itu aja. Nah, ini kan juga menjadi masalah. Ya. Kemudian di pasca panen juga ada pengolahan pangannya. Bagaimana mengolah pangan ini agar tidak cepat rusak? Misalnya jeruk. Kita udah panen jeruk nih banyak banget. Nah, karena semuanya panen di daerah itu, gimana cara menjualnya? Ya kan? Kalau tidak ada teknologinya. Misalnya udah bisa dijual keluar juga, tapi masih banyak banget ini gimana caranya biar lebih awet. Nah, kan kita harus mempelajari bagaimana teknologinya agar bahan pangan itu tidak cepat rusak. Ya misalnya dibuat kalau jeruk misalnya dibuat sirup, ya kan? Atau dibuat jus yang bisa lebih tahan lama. Jadi kalau misalnya buah segar sendiri misalnya 1 minggu rusak, setelah dibuat jus segala macam bisa misalnya 3 bulan 4 bulan baru rusak misalnya. Nah, ini kan juga salah satu teknologi pengolahan pangan. Itu kan pasca panen kan. Kemudian konsumsi makanan serta cara pemanfaatan makanan oleh tubuh yang sehat dan sakit. Ini juga harus dilihat juga. Ya, jadi orang yang sakit dengan yang sehat pasti akan berbeda. Misalnya orang diabetes pasti pola makannya akan berbeda dengan orang normal. Ya kan? Jadi tidak bisa kita menyamaratakan seluruhnya. Orang yang makannya eh, orang normal, misalnya orang normal dengan orang diabetes, ya nggak bisa diterapkan seperti itu. Orang yang hipertensi dengan orang normal juga akan berbeda pola makannya. Ya, jadi kemudian ilmu gizi juga berkaitan dengan ilmu agronomi, kemudian peternakan, ilmu pangan, ya kan, mikrobiologi, biokimia, faal, biologi, molekuler dan kedokteran. Jadi bagaimana suatu makanan itu metabolisnya seperti apa? Ya, kalau makanan ini masuk ke dalam tubuh, kan masing-masing orang itu kan punya kerentanan masing-masing ya. Misalnya orang dengan genetik yang mudah terkena hipertensi. Nah, ini pasti akan memiliki pola makan yang berbeda juga. Ya kan?
karena sedikit saja dia makan yang pemicu hipertensi, dia blood pressure-nya itu akan naik, gitu loh. Beda dengan orang normal. Jadi kita pelajari juga terkait dengan nutrigenomiknya, kemudian terkait dengan biologi molekulernya, kemudian kedokterannya. Jadi semuanya masuk di dalam lingkup itu. Makanya ada uji klinik. Ya, ada uji klinik, ada dietitian gitu ya. Kalau dietitian itu lebih mengarah ke pola makan masing-masing individu. Tapi kalau gizi klinik itu berhubungan dengan penyakit yang ada dalam tubuh individu. Kemudian informasi gizi yang diberikan pada masyarakat yang meliputi gizi individu, keluarga, masyarakat, kemudian ada gizi institusi, ada gizi olahraga. Ya, jadi orang yang yang atlet, misalnya atlet itu beda untuk pola makannya dibandingkan kita yang normal. Kemudian ruang lingkupnya juga karena konsumsi makanan dipengaruhi oleh kebiasaan makan, perilaku makan, dan keadaan ekonomi, maka ilmu gizi juga berkaitan dengan ilmu sosial, seperti antropologi, sosiologi, psikologi, ekonomi. Ya contohnya orang-orang yang memiliki uang lebih misalnya. Pasti beda dong makannya dengan keluarga yang sederhana. Ya, beda itu belum tentu belum tentu misalnya yang ekonominya tinggi pasti makannya daging ini belum tentu juga. Mereka mungkin lebih ke arah saya diet bagus misalnya ya. Dia misalnya pagi makan buah, jus buah ini itu segala macam, lebih terkontrol gitu ya. Kalau misalnya yang ekonomi biasa aja jangankan makan buah, yang penting kenyang aja gitu kan misalnya. Ada yang seperti itu kan, itu juga ada aspek ekonomi ya, kemudian psikologi juga begitu misalnya, atau sosiologi atau ilmu sosialnya lainnya ya, antropologi misalnya. Antropologi kan berhubungan dengan budaya, misalnya anak-anak kecil nggak boleh makan ikan atau makan telur misalnya, karena nanti amis nanti misalnya. Nah ini kan budaya ya, jadi ada suatu mitos yang ada di dalam suatu daerah, itu juga dihubungkan dengan antropologi. Jadi banyak hal yang terkait dengan ilmu gizi ini. Nah ini pedoman gizi seimbang. Jadi pedoman gizi seimbang ini memang dulu awal mulanya itu ada namanya 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna itu ya terdiri dari 1 karbohidrat, kemudian yang kedua adalah protein ya, kemudian protein atau lemak ya, mineral, pokoknya kemudian buah-buahan, terus ditambah dengan 5 sempurna, 5-nya adalah susu. Nah itu dulu kan seperti itu. Nah sekarang mulai tahun 2014 ternyata dirubah menjadi namanya piramida gizi seimbang. Jadi dalam piramida gizi seimbang ini tidak hanya melihat makanan saja, tapi semua hal yang terkait dengan metabolisme makanan tersebut. Jadi di sini ada tercantum misalnya untuk karbohidrat. Ini ya karbohidrat nih. Ada jagung, kemudian talas, ubi ya, kemudian beras atau nasi, kentang ya. Nah, ini bisa dimakan 3-4 porsi. Kemudian untuk ini kalau gizi seimbang piramida makanan ini merupakan panduan makan untuk 1 hari ya. Ini adalah porsi 1 hari. Jadi porsi 1 hari itu 3-4 porsi boleh. Tapi ya porsinya jangan banyak-banyak juga ya, tergantung dengan AKG atau angka kecukupan gizi kita, sesuai dengan usia, sesuai dengan gender, kemudian sesuai dengan penyakit apa yang kita derita ya. Jadi di sini adalah untuk yang umum.
3-4 porsi. Kemudian ada sayur-sayuran itu bisa 3-4 porsi juga. Kemudian buah-buahan itu 2-3 porsi. Kemudian lauk pauk itu 2-4 porsi per hari. Ya. Nah, untuk minyak itu maksimal itu 5 sendok makan. Jadi gorengan-gorengan itu berapa sendok yang kalian masukkan coba. Kemudian garam itu 1 sendok teh. Ini untuk seluruh konsumsi loh ya, bukan satu masakan. Kemudian gula itu 4 sendok makan. Ya, kalian bisa bayangkan makan Indomie. Makan Indomie itu garamnya berapa coba? Ya kan, MSG-nya berapa? Itu sudah habis makan Indomie sudah mungkin lebih dari 1 sendok teh untuk kadar garamnya. Berarti satu makan mie instan itu habis itu nggak boleh makan garam lagi di dalam makanan yang lain kan gitu kan. Makanya bisa dikatakan mie instan itu memang tinggi banget tuh ya kadar garamnya. Nah, kemudian selain apa namanya, selain makanan, untuk piramida makanan ini juga meliputi ada penambahan minum air putih 8 gelas. Nah, ini sebetulnya ya konsumsi air yang benar ya. Jadi konsumsi air yang benar itu adalah 30 ml per berat badan. Ya, jadi kalau misalnya berat saya 50 kilo, kemudian kebutuhan air 1 kilonya itu 30 ml. Jadi kebutuhan air saya 1 hari, ya kan, berarti kebutuhan air 1 hari adalah 30 ml dikalikan 50 kilo tadi, ya kan? Berarti kebutuhan air saya adalah 1,5 liter per hari, ya, atau 1.500 ml. Nah, kalian bisa hitung sendiri berapa kebutuhan kalian untuk masing-masing orang. Kalau misalnya berat badannya 60, nah 60 berarti kali 30 berarti 1.800 ml, ya kan? Terus seperti itu. Nah, di samping minum air putih, ya, ada juga memantau berat badan. Jadi berapa sih berat badan saya? Masuk dalam kategori status gizinya apa nih? Jadi ada status gizi, itu kan ada pengukuran gizi ya, pengukuran status gizi. Pengukuran status gizi itu kan kalau menggunakan IMT, indeks massa tubuh, itu bisa menggunakan rumus kilogram per meter kuadrat. Ya, jadi kalau misalnya berat badan saya 50, tinggi badan saya itu misalnya 150. Berarti kan 50 dibagi 1,5 dikuadratkan. Berapa nih status gizi saya? Ya. Nah, status gizi itu juga ada kelompoknya. Kalau dia misalnya kurang dari 18 itu dikatakan sebagai status gizi kurus. 18 sampai 24 itu normal, 24 sampai sekian itu ada overweight, kemudian lebih dari 30 kalau nggak salah itu obes. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nanti bisa dihitung masing-masing aja berapa status gizinya. Oke. Nah, kalau tadi ada piramida makanan, kemudian ada juga namanya isi piringku. Nah, kalau isi piringku ini adalah makanan yang porsi 1 kali makan. Ya, kalau piramida makanan itu adalah 1 hari makan, porsi 1 hari makan. Kalau misalnya isi piringku adalah 1 kali makan. Ya. Nah, 1 kali makan ini ada apa aja? Nah, 1 kali makan ini terdiri dari makanan pokok. Entah itu nasi, roti, kentang, ubi, atau apapun. Ini ada 1/3 piring nasi. Oke. Kemudian sayuran. Sayuran ini juga 1/3 piring nasi. Ya. Kemudian lauk pauk dan buah-buahan masing-masing 1/3 dibagi 2. Ya, lauk pauknya sama buah-buahan. Ini 1/3 dibagi 2. Oke, ya. Ini adalah isi piringku. Nah, misalnya contohnya ya, makan siang nih.
makan siang 700 kalori. Nah, terdiri dari nasi atau yang lainnya, kemudian misalnya 150 gram nasi, ya, 3 centang nasi, 3 buah atau 3 buah kentang, kemudian ada 1,5 mie, 1,5 gelas mie kering misalnya. Ini salah satu saja ya, bukan ini yang dikatakan 150 gram nasi itu contohnya seperti ini gitu. Jadi salah satu, jangan tiga-tiganya kalian makan. Ya. Kemudian lauk pauknya hewani itu 75 gram. Misalnya ada ikan kembung, itu ada setara dengan 2 potong sedang ayam tanpa kulit, ya. Kemudian 1 butir telur ukuran besar, itu di sini 55 gram. Kemudian 2 potong daging sapi ukuran sedang, itu 70 gram. Nah, lauk pauk nabati, misalnya tahu, 100 gram tahu, itu setara dengan 2 potong sedang tempe. Tempe itu kan, 2 iris itu ada sekitar 50 gram. Nah, kemudian sayuran itu 1 mangkok sedang 150 gram. Kemudian buah itu 150 gram pepaya, itu 2 potong sedang, atau setara dengan 2 buah jeruk sedang, atau 1 buah kecil pisang Ambon. Nah, ini adalah salah satu contoh isi piringku. Nah, kemudian ada lagi yang ada lagi untuk isi piringku ini ya disesuaikan. Ingat porsi masing-masing. Jadi di sini usia 2-3 tahun pasti akan berbeda dengan usia buat dewasa atau buat usia 0-3 tahun. Ya kan? Jadi ingat di sini ada beberapa yang beda ya. Kalau misalnya untuk dewasa yang tadi saya sampaikan isi piringku, ya kan? Ini kan ada makanan pokok sepertiga, kemudian tadi sayuran sepertiga, kemudian lauk dan buah-buahan itu 1/6 atau sepertiga bagi 2. Ya kan? Kalau misalnya untuk yang balita itu ternyata beda ya. Jadi 35% itu nasi, kemudian 30% itu tadi untuk sayur-sayuran ya, sayur-sayuran. Kemudian di sini lauk pauk ini 35%. Jadi dia lebih butuh tinggi protein ya. Nah, ini juga sama nih ya. Jadi sesuaikan dengan usia balita atau usia orang yang akan mengonsumsi. Ingat porsinya masing-masing ya, di sini tuh begitu kan. Ya, kemudian di sini ada pesan umum gizi seimbang. Jadi syukuri nikmat aneka ragam makanan, ya ini gizi seimbangnya. Perbanyak makan sayur dan buah yang cukup. Kemudian biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Ya, protein tinggi itu biasanya dari protein hewani. Biasakan mengonsumsi sebetulnya tempe tahu pun juga lumayan ya, lumayan tinggi juga gitu ya. Tapi masih lebih tinggi untuk protein yang ada di hewani. Kemudian biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok, jadi jangan hanya makan nasi, tapi bisa diselang-seling dengan roti, atau dengan singkong, atau dengan kentang, gitu ya. Kemudian batasi konsumsi pangan manis, asin, berlemak. Ya, nah 10 pedoman gizi seimbang. Yang pertama adalah biasakan mengonsumsi aneka ragaman makanan pokok, kemudian batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak, lakukan aktivitas fisik yang cukup, dan pertahankan berat badan ideal. Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, biasakan sarapan pagi, biasakan minum air putih yang cukup dan aman, banyak makan buah dan sayur, biasakan membaca label pada kemasan pangan, dan syukuri serta nikmati aneka ragam makanan. Jadi jangan hanya makan itu aja. Ya kan, misalnya Bu, saya suka sayur bayam. Ya kali nanti setiap hari makan sayur bayam.
di mana keanekaragaman pangannya, ya kan? Jadi biasakan makanan yang bergizi dan seimbang serta beraneka ragam. Oke. Di sini ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, jadi kalau untuk pengelompokan zat gizi itu ada dua golongan besar, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Ya, kalau misalnya makronutrien itu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan mikronutrien itu ada mineral dan vitamin. Ya, jadi makronutrien itu lebih mengarah untuk menyediakan energi untuk tubuh. Ya, di sini. Kemudian mikronutrien itu untuk apa namanya? Penting juga untuk tubuh, untuk pertumbuhan juga ya. Tapi jumlahnya kecil. Kenapa beda apa namanya? Ada beda antara makro dan mikro, ya kan? Kalau makro itu jumlah yang dibutuhkan besar. Kalau mikronutrien itu jumlahnya kecil, ya. Jadi kalau makronutrien itu bisa dalam bentuk gram gitu ya. Kalau mikronutrien itu bisa miligram atau mikrogram gitu ya. Jadi kebutuhannya kecil, tapi kalau nggak ada, itu bisa mengakibatkan penyakit juga dalam tubuh gitu loh. Katakanlah misalnya vitamin C. Vitamin C itu eh, apa yang dibutuhkan oleh tubuh itu AKG-nya itu hanya 100 miligram per hari. Miligram loh, bukan gram. 100 miligram per hari. Ya, itu yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, tapi kalau nggak ada itu, ya sistem imun kita bisa terganggu, kemudian apa namanya metabolisme yang lain juga bisa terganggu ya, yang terkait dengan vitamin C tadi itu. Makanya walaupun kecil, tapi tetap dibutuhkan. Ya. Oke, ya sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya yang bertanya loh. Ya, ada pertanyaan? Oke, saya yang bertanya ya, kalau nggak ada. Ya, untuk eh, Siti Nur Hasanah. Ya, eh isi piringku itu apa yang disebut dengan isi piringku? Izin jawab Ibu, mungkin Ya, isi piringku itu tuh kayak satu porsi yang dimakan untuk sekali makan gitu Bu. ya, untuk dewasa itu bagaimana aturannya? Kalau untuk dewasa mungkin kan terbagi menjadi beberapa itu jenis kan Bu, kayak ada makanan pokok, sayuran, lauk, sama buah. Kalau untuk dewasa itu kayak mungkin tuh nasinya tuh sekitar 150 gram atau 3 centong kalau dari yang slide yang tadi Ibu jelaskan. Terus lauk pauknya itu tuh ada bisa hewani, itu proteinnya, atau juga bisa dari protein nabati. Kalau hewani itu tuh seperti ikan, kalau nabati itu seperti tahu atau tempe. Untuk sayurannya itu eh,
minimal tuh sekitar 150 gram atau 1 mangkok. Itu terhitung sayurannya ya, belum kayak sama buah-buahnya gitu, Bu. Kalau untuk buahnya itu juga sekitar 150 gram juga. Itu buahnya bisa apa aja sih, Bu? Terusnya, jadi itu kayak dibagi menjadi 4, gitu, Bu. Antara makanan pokok, lauk, sayuran, dan buah-buahan. Jadi gini ya, kalau prinsip utama dari isi piringku itu untuk apa? Isi dari karbohidrat itu sepertiga piring, gitu loh. Jadi bukan 150-nya tadi ya, tapi ini kan salah satu contoh saja 150 itu. Jadi sepertiga untuk apa karbohidrat, kemudian sepertiga untuk apa sayur, Sayuran ya, Bu. kemudian sepertiga dibagi dua, yaitu 1/6 itu untuk lauk dan buah-buahan. Nah, itu adalah prinsip piringku. Dan jangan lupa untuk prinsip piringku juga harus cuci tangan yang bersih dan olahraga serta pantau berat badan sama. Ya, jadi itu adalah salah satu apa dan nama atau apa eh, konsep dari isi piringku. Gitu. Oke, ya. Yang lain ada pertanyaan? Ya, kemudian saya akan tanya juga Mungkin saya izin bertanya, Bu. untuk Muhammad Asmi. Ya, Bu. Ya, apa yang disebut dengan ilmu gizi dan zat gizi? Apa, Bu? Imun gizi ya, Bu? Ilmu gizi, Oh, ilmu gizi, maaf, Bu. Sama tadi apa? zat gizi. Zat gizi. Jadi, yang saya tahu tadi tentang ilmu gizi, jadi ilmu yang mempelajari tentang makanan sama pengaruhnya terhadap kesehatan sama kesejahteraan manusia sih, Bu. Itu yang ilmu gizi. Kalau misalnya yang zat gizi tadi, eh, yang saya tangkap itu jadi zat gizi itu adalah kayak senyawa yang dibutuhin tubuh buat berfungsi dengan baik dan untuk menjaga kesehatan, Bu. Jadi poinnya ada yang masuk, ada yang enggak ya. Jadi kalau ilmu gizi itu memang untuk apa mempelajari tentang makanan hubungannya dengan kesehatan, ya. Kemudian untuk zat gizi itu sendiri, jadi yang diperlukan zat yang diperlukan oleh tubuh, ya kan, untuk menghasilkan energi, kemudian memelihara jaringan dan mengatur proses kehidupannya. Ya, jadi itu. Kemudian untuk Ibu, maaf, saya izin ya, bertanya, boleh, Bu? kenapa? Izin bertanya, boleh? Ya, silakan. Mungkin mau nanya ini sih, Bu. Kayak tadi kan sempat disinggung isi piringku ya, Bu ya. Itu kan Ya. pasti dalam isi piringku sendiri itu kan ada vitaminnya. Tapi ketika orang ada yang berpikiran untuk dia makan nggak sesuai sama isi piringku, tapi vitamin yang dia dapat itu dia dapat vitamin dari obat-obatan yang emang mengandung vitamin, itu gimana, Bu ya? Karena kan sekarang sendiri itu banyak kayak misalkan ibu-ibu atau bahkan kita-kita sendiri lebih milih untuk konsumsi kayak obat yang emang ada vitaminnya ketimbang untuk vitamin yang alami dari makanan sendiri, Bu. Itu sih, Bu. Makasih, Bu. Ya, bagus ya pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab sebelum saya menjawab? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Silahkan kita membuka pikiran. Silahkan. Ada yang mau menanggapi? Mungkin ada yang pernah membaca terkait dengan kasus seperti ini. Ayo, tambah nilai lo ya kalau bisa. Nggak ada? Ya, makasih ya Triko Malam. Jadi sebetulnya yang paling bagus untuk dikonsumsi tubuh adalah pangan. Makanan dalam bentuk pangan, bukan dalam bentuk suplemen. Itu kan dalam bentuk suplemen ya, nanti arahnya ya. Jadi
bukan dalam bentuk suplemen. Sebetulnya dalam pangan sendiri juga banyak yang mengandung pangan fungsional. Jadi pangan yang memiliki nilai plus ya, bukan hanya makanan saja ada zat gizi makro dan mikro, tetapi dia juga ada nilai plus, dia sebagai nilai plus untuk kesehatannya. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita hanya mengonsumsi suplemen, suplemen itu kan ekstrak ya biasanya ya. Jadi misalnya vitamin C, biar sehat kita makan vitamin C aja kan kayak gitu kan. Nah itu nggak bisa juga karena kalau misalnya vitamin C apalagi dalam bentuk suplemen itu pasti dalam dosis tinggi ya enggak. Contohnya vitamin C yang kita butuhkan itu hanya 100 sampai 110 miligram per hari loh AKG-nya. Ya kan, miligram per hari. Tapi coba dilihat untuk suplemen vitamin C yang ada di pasaran. Itu bisa sampai 1000 miligram. Entah itu CDR, entah itu redoxon atau apa, ya kan? Lihat kan? Nah, itu kan kalau misalnya setiap hari kita konsumsi itu dengan AKG yang sangat melebihi dari AKG yang kita butuhkan atau kecukupan gizi yang kita butuhkan, akibatnya apa? Ada organ yang tidak kuat. Salah satunya adalah mungkin ginjal. Ya kan, dia kan penyaringan pertama. Ya. Nah, itulah yang bisa mengakibatkan masalah kesehatan lagi akhirnya. Jadi bukannya tambah sehat tetapi akhirnya drop. Kecuali kalau kita kondisinya memang dalam kondisi yang sedang sakit misalnya, memang butuh lebih dari AKG karena untuk recovery zat-zat dalam tubuh kita, ya kan? Misalnya. Karena kita habis sakit, kita butuh vitamin C tinggi nih. Nggak masalah kita minum vitamin itu. Tapi kalau pada kondisi biasa, sebaiknya ya makan yang dari pangan. Ya, misalnya makan vitamin, makan kiwi atau makan jeruk gitu ya, atau makan tomat segala macam itu kan sudah memiliki vitamin C tinggi juga atau apel gitu ya. Jadi itu yang disarankan, tidak disarankan untuk makan suplemen, kecuali memang itu sudah anjuran dokter ya, mungkin karena dalam tubuh kita sudah mulai ada beberapa yang rusak sehingga mungkin metabolismenya juga kurang baik sehingga dibutuhkan beberapa suplemen yang memang untuk recovery tadi. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau kita konsumsi sendiri sebaiknya ya berasal dari pangan saja, jangan dari obat-obatan atau dari suplemen tadi. Gitu. Banyak pangan fungsional, misalnya ya tempe itu disebut sebagai superfood. Kenapa tempe disebut sebagai superfood? Karena tempe itu ternyata kaya dengan vitamin, ya, kaya dengan vitamin. Di situ ada Fe, ada vitamin B12, ada asam folat, ya, vitamin B-nya itu banyak banget itu di tempe itu, ya. Kemudian seratnya juga tinggi, ya. Itu bagus banget dan di tempe itu ada namanya zat isoflavon. Isoflavon itu salah satu zat fitoestrogen. Jadi kalau misalnya orang yang sudah mulai menopause atau yang menjelang menopause, estrogennya kan turun dalam tubuh ya kalau perempuan. Nah, pada saat estrogen turun itu kan banyak sekali faktor yang dipengaruhi. Salah satunya adalah otak misalnya. Ya, karena salah satu tugas estrogen adalah untuk menjaga mood atau untuk kognitifnya biar lebih bagus gitu kan. Nah, akibat estrogen turun sehingga dia kalau yang di perempuan banyak yang terkena Alzheimer atau demensia atau pikun. Jadi kejadian pikun itu lebih banyak terjadi pada perempuan daripada pada laki-laki. Karena tadi pada waktu dia sudah menopause, estrogennya itu turun. Estrogen turun, yaitu salah satu estrogen itu adalah fungsinya untuk neuroprotection gitu ya. Jadi salah satu fungsinya itu. Nah, karena tidak berfungsi untuk itu, karena nggak ada estrogennya atau estrogennya sangat kecil, mengakibatkan ya dia ada gangguan di otaknya gitu loh. Nah, itu seperti itu. Makanya
tempe juga disebut sebagai pangan fungsional. Jadi salah satu pangan yang memiliki nilai plus. Kan isoflavon itu kan bukan masuk di kategori makronutrien atau mikronutrien, gitu loh. Ya, jadi ada nilai plus atau nilai zat apa namanya yang berguna untuk tubuh di luar makronutrien dan mikronutrien tadi, gitu. Oke, ada lagi silakan. Ibu izin bertanya, Ibu. Iya, silakan Safety. Ya, saya sebenarnya maaf ya Bu kalau misalkan pertanyaan saya agak miscommunication atau salah ya Bu. Ya nggak apa-apa, Jadi, kita namanya iya, belajar. Ya silakan. jadi saya pernah mengalami gimana ketika saya makan, biasanya kan kalau cabai itu kan pasti vitamin C-nya banyak Bu, ya Bu. Nah, tapi ketika saya makan sambal atau apa, kenapa bisa terjadinya sariawan? Jadi kayak kok ini aneh sih ini, kok saya banyak makan cabai tapi bukannya apa namanya sembuh, sariawannya malah makin parah gitu Bu. Terus akhirnya kan saya kan minum kayak apa namanya kayak isi Wotozen. Sebenarnya kalau kata ibu kan memang nggak bagus juga ya untuk minum terlalu banyak minum si Wotozen ya Bu. Ya Ya, karena kan itu kan suplemen Bu. Tapi kadang suka sembuh gitu Bu. Nah saya jadi kayak bingung, apakah vitamin C terlalu banyak itu akal terjadinya sariawan kah atau malah salah gitu Bu. Saya masih agak ragu gitu Bu. ya, baik. Makasih ya. Jadi Ya, memang terima kasih. semuanya kalau berlebihan pasti akan mengakibatkan sesuatu yang apa namanya gangguan kesehatan juga, ya kan? Ya, jadi kalau misalnya sebetulnya kan nggak hanya cabai ya, kalau kalau apapun ya nggak hanya tidak hanya vitamin C ya, vitamin apapun. Kalau misalnya kita kelebihan, pasti akan mengakibatkan gangguan kesehatan, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya eh, tadi ya, kok kenapa sih saya makan apa namanya makan vitamin C tinggi, tetapi kok malah jadi sariawan. Jadi memang sariawan itu kan ada beberapa apa strat ya atau sariawan yang apa namanya eh, ada beberapa jenis sariawan itu. Ya, jadi ada sariawan yang jenisnya hanya muncul itu beberapa kali. Ya, saya sendiri juga kadang sering kena sariawan juga sih. Ada juga yang sariawan yang kompleks juga, yang memang karena kita sakit terus jadi sariawan. Ya, ada juga yang karena misalnya eh, apa kita kegigit juga kan itu sariawan juga. Ya, tetapi memang untuk misalnya eh, kalau terlalu banyak itu juga memang si apa apa namanya akan mengakibatkan mulut itu tidak akan respon gitu loh. Jadi apa ada suatu kerusakan di dalam kulit juga ya kulit dalam ini ya dalam apa namanya dalam mulut ya tadi ya. Jadi kalau konsumsinya terlalu banyak ini juga bisa mengakibatkan memang bisa mengakibatkan sariawan. Jadi organ-organ mana yang target mana yang kalau kelebihan saat itu akan muncul. Kayak misalnya kita kebanyakan makan pisang misalnya, itu juga nggak baik juga gitu ya. Bisa juga nanti akan mengakibatkan komplikasi yang lain juga di dalam misalnya ada komplikasi ginjal atau komplikasi yang lainnya gitu. Jadi memang kalau kalau makan sesuatu itu ya jangan lebih dari porsinya. Kalau misalnya lebih dari porsinya kan ada batas maksimal kan. Nah, batas maksimal itu kalau terlewati ya akan mengganggu bagian-bagian yang memang rentan terhadap eh, apa zat tersebut. Misalnya di kandungan itu adalah vitamin C, ya kan vitamin C. Nah, berarti yang akan rusak apa nih? Oh, mukosa, mukosa kulit misalnya yang ada dalam mulut bisa jadi seperti itu. Atau misalnya kalau kalian
ya nggak usah sariawan, mungkin juga akhirnya kan timbul mencret segala macam, ya kan? Padahal kan itu makanan, ya nggak? Ya kan? Padahal kan makanan, tapi kan bisa menimbulkan itu juga. Nggak usah makan cabai, makan buah terlalu banyak itu juga bisa ya mengakibatkan itu. Makan kacang terlalu banyak itu juga bisa. Ya, jadi apapun kalau misalnya terlalu banyak itu akan menyerang organ yang memang target organ itu, gitu. Jadi makan pisang pun ada saudara saya kena apa ya? Jadi dia kelebihan kalium yang ada di dalam pisang itu gitu. Jadi malah akhirnya dia nggak boleh makan pisang. Ya. Nah, itu juga tergantung dari masing-masing individu. Ya. Individu itu mempunyai ciri nutrigenomik yang beda-beda. Ada individu yang memang rentan terhadap makanan seperti itu. Ada yang individu yang rentan terhadap hipertensi. Ada yang individu rentan terhadap diabetes. Ya, jadi kalau misalnya saya sendiri, keluarga saya ada riwayat diabetes. Pasti di dalam nutrigenomik saya itu porsi untuk mendapatkan atau porsi terkena diabetes itu resikonya pasti lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki riwayat diabetes. Tetapi kita bisa cegah gimana caranya biar tidak terkena diabetes tadi karena kita sudah mempunyai riwayat. Ya berarti kita harus menghindari makanan-makanan pemicu diabetes. Kan gitu kan? Nah, itu salah satunya. Jadi apapun makan apapun ya, kalau misalnya berlebih pasti akan menargetkan organ yang memang target dari si makanan tadi. Gitu. Kebetulan kalau misalnya vitamin C tadi misalnya ya terlalu tinggi vitamin C kena sariawan. Ya bisa jadi karena mungkin akan mengakibatkan kerusakan mukosa kulit pada kulit mulut tadi gitu loh. Itu safety. Apapun sebetulnya. Ya kan? Jadi maka terlalu banyak karbohidrat kan baik ya, malah disarankan sepertiga kan dari porsi makan kita, tapi terlalu banyak karbohidrat, nah itu kan menimbulkan masalah kesehatan juga. Protein, apa kurang baiknya protein? Kebanyakan protein juga sama, nanti akan menimbulkan masalah kesehatan. Jadi apapun yang berlebihan itu pasti akan menimbulkan masalah kesehatan, gitu. Jadi ya sedang-sedang aja lah makanlah, jangan berlebihan juga, tapi jangan kekurangan gitu. Kalau kekurangan juga sama akan mengakibatkan masalah kesehatan juga gitu. Ya. Jadi misalnya kita kekurangan zinc, ya kita akan sistem imun kita juga akan lebih lemah gitu. Tapi kebanyakan zinc, ya masalah kesehatan lagi yang akan kita kena lagi gitu. Jadi sedang-sedang aja makan sesuai dengan porsi kita aja, sesuai dengan angka kecukupan gizi yang kita butuhkan di masing-masing usia dan gender tadi ya, dan sesuai dengan kondisi tubuh kita. Kita termasuk kategori makan yang penyakit juga beda kan makanannya kan gitu. Oke. Ya, ada lagi silakan. Saya Bu, Iya, izin bertanya. silakan Irsan. Perkenalkan nama saya Irjan, izin bertanya Bu. Misalkan kalau kita mengonsumsi susu protein itu bisa nggak Bu buat gantiin makanan keseharian kita? Kan soalnya kalau kita minum susu protein kadang langsung kenyang Bu. Nggak bisa. Boleh izin menanggapi pertanyaan Nilzan nggak, Bu? Ya, silakan. Eh, mungkin yang dimaksud terjadi itu kan susu whey protein ya, bener gak, Zan? Ya benar Bung. Oke, benar tadi kata Bu Atik, benar. Jadi susu protein itu sebenarnya nggak bisa buat gantiin makan keseharian kita. Jadi kita tuh butuh yang namanya real food. Jadi tubuh kita tuh butuh yang namanya karbohidrat, protein makanan, sama mineral. Jadi kalau misalkan kita mikir susu protein itu ngenyangin, sebenarnya itu benar. Cuma kita masih tetap butuh yang namanya makanan real food. Gitu. Mungkin itu Bu jawaban dari saya, Bu. Ya, makasih Agung. Ya, benar ya. Jadi eh, tubuh kita itu membutuhkan semua jenis vitamin, ya kan? Dan butuh zat makronutrien dan mikronutrien. Jadi jangan abaikan itu. Kalau misalnya hanya protein saja yang terpenuhi,
zat gizi lain tidak terpenuhi, ya nantinya yang lainnya itu tidak akan bisa apa namanya si protein ini tidak akan bisa menggantikan, ya kan? Kebutuhannya untuk misalnya kan mineral-mineral itu kan banyak dipakai untuk apa namanya untuk pertahanan tubuh, ya kan, untuk imunitas segala macam. Nah, kalau hanya protein kan hanya zat pembangun, ya kan? Nah, itu tidak bisa seperti itu. Jadi memang makanya di dalam piramida makanan itu ada slogannya bahwa makanlah makanan yang bergizi, beragam, dan berimbang. Ya, jadi berimbang itu ya sesuai dengan AKG kita, jangan kelebihan juga, gitu kan? Bergizi, ya memang yang ada gizinya, jangan makanan-makanan junk food yang tinggi lemak segala macam, itu kan makanan junk food yang nantinya akan menjadi lemak dalam tubuh yang mengakibatkan akhirnya kita sakit. Kan makanan junk food kan itu kan seperti itu kan, gitu. Nah, kemudian makanan bervariasi. Jadi ada variasi jenis apa namanya jenis zat gizi yang ada dalam makanan tersebut sehingga juga akan memenuhi AKG kita. Itu. Ya, itu Muhammad Ihsan. Iya Bu, Ihsan terima Januar. kasih Bu. Ya, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup ya untuk hari ini. Silakan kalian merundingkan kelompok siapa-siapa kelompok yang menjadi teman ya di kelompok tersebut. Dan nanti saya minta daftarnya masukkan aja di grup ya. Jadi lebih baik kita komunikasi di grup saja, jadi biar bisa kelihatan siapa-siapa yang apa namanya siapa kelompok satu misalnya ya kelompok satu materinya apa namanya siapa aja gitu buat aja dalam bentuk tabel jadi bisa gampang saya lihatnya hari ini berarti masuk semua ya tidak ada yang bolos ya ada satu ya kemarin siapa ya yang ini ya si Jin ya Putri Nazwa, Bu. Putri ya yes. Ya baik ya, saya kira hari ini cukup. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di foto kali Mbak ya, siapa yang foto? Untuk dokumentasi kita. Ya, Bu. Saya aja yang foto. Ya. Ya, mulai ya. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Udah, Bu. Ya, baik. Makasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Izin live ya. Ya, Bu. Iya, Bu.